Dan pagi ini kami datang menghadap tahta suci-Mu sekali lagi ya Allah. Kami memohon supaya Roh Kudus berkenan untuk bekerja, menyingkapkan hal-hal yang terselubung bagi kami tentang Allah. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk menyingkapkan kebenaran-kebenaran ilahi yang sepatutnya kami mengerti. Dan biarlah di dalam pengenalan itu ya Tuhan, kami belajar untuk menghormati-Mu sebagaimana selayaknya Engkau Allah pencipta dihormati. Bicara pada kami pribadi lepas pribadi pagi ini Bapa, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara, tema kita pagi ini agak berat begitu ya. Mysterium Deus. Ketika istri saya lihat tema hari ini, istri saya langsung bilang, temanya kagak keberatan ya? Oh tentu tidak, itu bukan keberatan, tapi sangat berat. Tapi sebetulnya saudara kalau kita bilang bahwa tema ini berat, sebetulnya enggak sih. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai misteri tentang satu individu, kita yang sudah menikah atau kita yang sudah pacaran sering kali mengalami hal semacam ini. Para pria paling mengerti apa yang saya maksud. Iya kan? Apalagi ketika, gue mau pergi mancing boleh gak? Pergi aja. Jadi boleh gak? Pergi aja. Understand what I mean? Yang cowok ngerti pergi apa kagak? That is what we call mysterium Deus. Saya wanita yang misterius. Saudara, konsep semacam ini adalah konsep yang umum bisa kita lihat terjadi dalam kehidupan setiap hari, tetapi tidak selalu kita pahami. Paham ya saudara ya? Saya mendapati begini saudara, hal-hal tentang Allah seringkali kita temukan persamaannya tanpa bisa kita jabarkan atau tanpa bisa kita jelaskan. Contoh saudara, bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal? Ayo. Oh, El Tritunggal itu adalah, ya contohnya gini ya, kayak air, kalau dibukukan jadi es batu, kalau dipanasin jadi uap begitu ya, kalau dibiarkan jadi air aja begitu. Gitu gak sih? Saya punya gambaran yang lebih enak sih tentang Allah Tritunggal, sebuah metafora begitu ya, gambaran tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu seperti kipas dengan 3 blade. Kipas angin dengan 3 blade. Bisa kebayang? Kipas angin dengan 3 blade. Blade yang pertama, blade yang kedua, blade yang ketiga mempunyai bentuk yang sama sekali sama. Setuju? Terbuat dari materi yang sama dengan ukuran yang sama. Setuju? Oke. Lalu kemudian blade ini kita putar. Muter cepat. Ada berapa blade? Hah? Ada berapa blade? Loh, ini bukan pertanyaan jebakan Mbak Yu, Mas E. Berapa blade? Tetap 3, kelihatannya? Jadi 1 atau 3? 1, 3, 3, 1. Oke, now you get my point. Nah, anggaplah kita mau beli itu whirl thing with 3 blades. Oke, terus pergi ke toko elektronik. Kira-kira mau ngomongnya apa sama toko elektronik? Kok? Lu mau beli apa? Gue mau beli itu tuh kok yang bisa ngeluarin angin, puter-puter. Ada 3 sayapnya kok. Kalau dipencet pakai listrik muter, kenceng begitu. Alah, lu ngomong susah amat, lu beli kipas angin. Betul gak? Namanya kipas angin, padahal kata kipas angin sendiri tidak tepat dikenakan pada benda muter-muter itu. Karena apa? Kalau lu begini-begini namanya kipas angin, betul gak? Sate namanya kipas angin saudara. So kata kipas angin tidak dengan tepat menjelaskan barang ini, tetapi memang tidak ada kata lain untuk menjelaskan benda ini. Betul saudara? Jadi saudara, tapi kan kalau misalnya saudara ngebayangin, oh kayak gini, saya deskripsikan sebuah benda yang punya 3 blade, berputar dengan sangat cepat, lalu kemudian mengeluarkan angin tergantung ukurannya 1, 2, 3, begitu ya. Kira-kira Anda dapat gambaran saya? Barangnya apa? Langsung ada gambaran. Now you explain it to me. Barang apa itu? Ayo jelasin ulang. Bisa? Itulah pergumulannya menjelaskan Allah Tritunggal. You have it here, but you just cannot explain it. Betul gak? Tapi ya bukan berarti waktu kita nggak bisa menjelaskannya itu salah. Betul saudara? Hanya memang itu beyond our
power to explain. Nah saudara, hal yang sama selalu terjadi ketika kita berbicara tentang Allah. Allah seolah-olah adalah pribadi yang bisa kita jelaskan, tetapi penjelasan tentang Allah always inadequate. Apapun yang coba kita jelaskan tentang Allah tidak selalu menggambarkan dia secara utuh. Tetapi memang saudara, apa yang kita jelaskan, apa yang kita dapat dari dia, apa yang kemudian kita jelaskan kepada orang lain tentang dia, kurang lebih memang demikianlah adanya. Now that is how mysterious our God. Nah saudara, saya ajak saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Ya, dari Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-36. Saya bacakan untuk saudara in case di sini kekecilan begitu ya. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegara sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika masih menjadi seorang mahasiswa di West Point, Jenderal Douglas MacArthur, jenderal legendaris ini saudara, diminta untuk menjelaskan apa itu teori relativitas. Nah saudara, ketika MacArthur mempelajari teori relativitas ini, dia mendapati bahwa teori ini teramat sangat rumit. Saking rumitnya sampai dia tidak mengerti apa yang dia baca. Nah karena ini adalah ujian dan dia nggak mau gagal di dalam ujiannya saudara, maka dia memutuskan untuk menghafal seluruh isi bukunya, lengkap titik koma. Pernah ngalamin kayak gitu saudara? Ketika ujian tiba saudara, dia diminta oleh penguji untuk menjelaskan apa itu teori relativitas. Apa itu teori relativitasnya Einstein. Saudara, ketika dia coba menjelaskan, dia hanya mengulangi apa yang dia hafal. Di buku itu, tepat titik dan komanya. Lalu kemudian pengujinya saudara, Kolonel Fieberger berkata begini, apa kamu ngerti teori ini? Douglas MacArthur berkata, tidak Pak. Fieberger berkata, saya juga tidak. Ujian selesai. Saudara, Einstein saudara, mungkin apakah Einstein, saya berpikir begini, apakah Einstein mengerti apa yang dia coba jabarkan? Atau Einstein secara sederhana hanya melihat fenomenanya, mendeskripsikan fenomenanya, berusaha memahami fenomenanya, dan sebelum dia benar-benar memahami apa itu relativisme saudara, apa itu teori relativitas, dia menjabarkan hasil penyelidikannya di atas satu buku. Einstein, do you understand what you are trying to say? Maybe he's going to say no. Tetapi masalahnya, teori relativitas ada fenomenanya, hanya beyond explanation. Di luar penjelasan kita, dan ketika kita berusaha untuk memahaminya, we might grasp. Kita mungkin bisa meraih sedikit dari apa yang dia coba jabarkan. Kenapa saudara? Karena teori relativitasnya lebih besar daripada eksistensi manusia. Kita saudara ada di dalam fenomena teori ini, bukan berada di luarnya. Beda dari menjelaskan barang ini saudara. Apa ini? Agak sulit menjelaskannya, gabungan kayu yang dipotong bundar dengan 4 sisi kakinya yang terbuat dari besi. Ting, 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 ting. Kita bisa menjabarkan, kita bisa menjelaskan dengan lebih mudah daripada teori relativitas. Kenapa saudara? Karena ini berada di dalam kapasitas kita. Dia
berada di dalam kapasitas kita, sementara teori relativitasnya kita ada di dalamnya. Saudaraku, sebegitu sulitnya menjabarkan tentang Allah. Siapa Allah bisa kita kenal melalui apa yang Allah nyatakan tentang dirinya di dalam Alkitab. Tetapi saudara, lepas dari itu saudara, bahkan apa yang dijabarkan sulit kita pahami, lepas dari apa yang dijabarkan lebih sulit untuk kita pahami. Siapa Allah adalah misteri, apa-apa tentang Allah adalah misteri, apa yang Allah nyatakan adalah misteri, siapa Allah yang menyatakannya juga adalah misteri. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara memahami konsep ini dari perspektif Paulus, saudara. Nah saudara, dari Roma pasal 11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-36, saudara, kita sebetulnya diajak untuk melihat konteks ini. Saya ingin saudara memahami konteksnya begini, saudara. Saudara, jemaat Roma pada waktu itu terdiri dari dua jenis atau dua golongan orang. Yang pertama adalah orang Yahudi Kristen, yang kedua adalah orang Yunani Kristen. Jadi saudara, orang Yahudi Kristen pada waktu itu bersama-sama bersekutu, lalu kemudian mengalami penganiayaan dari pemerintah Roma pada waktu itu. Mereka pergi melarikan diri keluar dari Roma. Sementara orang-orang Kristen non-Yahudi tetap berada di Roma, dan mereka kemudian terus memberitakan Injil dan menjadi satu kelompok yang besar. Saudara, setelah itu orang-orang Yahudi Kristen balik lagi ke Roma, bersekutu lagi di tempat yang sama. Komposisi mulai berbeda. Tadinya mereka mayoritas, sekarang mereka sama-sama 50-50, saudara. Nah, di tengah-tengah komposisi ini, saudara, jelas muncul perbedaan konseptual, perbedaan lifestyle, perbedaan latar belakang. Orang Yahudi Kristen adalah orang-orang yang mengenal Taurat, dari kecil hidup di dalam Taurat, dan melihat kesinambungan berita Injil dengan Taurat. Sedangkan orang-orang Kristen non-Yahudi adalah orang-orang yang dibesarkan di dalam budaya Yunani, di dalam tradisi kafir Yunani, yang kemudian memahami Injil sebagai sebuah anugerah yang mungkin bahkan lepas dari Taurat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dua golongan ini campur jadi satu, lalu kemudian terjadi gesekan. Orang Yahudi merasa, kok lu begitu? Kenapa lu kagak hidup di dalam Taurat? Padahal Yesus sendiri adalah orang Yahudi yang juga mentaati Taurat. Kenapa lu gak hidup di dalam Taurat? Kenapa lu gak mentaati Taurat? Lalu kemudian orang-orang Kristen non-Yahudi berkata begini, loh saya kan sudah menerima anugerah, saya gak perlu lagi hidup di dalam Taurat. Jadi anugerah atau Taurat? Atau anugerah dengan Taurat? Bagaimana ini? Terjadi perdebatan keras di antara keduanya. Nah saudara, menengahi perdebatan ini saudara, Paulus kemudian berkata begini, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Jadi saudara, Roma itu menjelaskan, kitab Roma seluruhnya berbicara mengenai perdebatan ini. Bagaimana korelasi Injil dengan Taurat, bagaimana korelasi Injil dengan perbuatan baik, bagaimana korelasi Injil dengan orang Yahudi, bagaimana korelasi Injil dengan Gentiles, orang Kristen non-Yahudi. Jadi Paulus menjabarkan ini dan menjelang akhir, ini kesimpulannya Paulus, salah satu kesimpulannya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Saudara, kata pandai berasal dari kata phronimos. Phronimos mengacu pada kualitas pemikiran seseorang yang dihasilkan dari wawasan yang bijaksana, cerdas, masuk akal. Jadi saudara, supaya kamu jangan menganggap kamu punya wawasan, jangan menganggap dirimu sendiri bijaksana, jangan menganggap penjelasanmu masuk akal. Jangan sampai kamu terkesima di situ. Jangan sampai kamu terkunci di situ. Paulus nggak bilang jangan jadi orang pandai. Oke ya saudara ya, jangan jadi orang pandai. Paulus nggak ngomong gitu. Paulus cuma bilang jangan anggap dirimu pandai. Saudara, orang anggap diri pandai pasti pandai atau tidak pandai? Belum tentu pandai. Betul ya? Orang pandai boleh gak anggap diri sendiri pandai? Boleh. Oke ya. Orang anggap diri sendiri pandai karena dia tahu dia pandai tidak berarti dia salah. Betul gak saudara? Betul ya? Jadi saudara, Paulus berbicara kepada orang-orang yang jelas pandai. Orang-orang yang pandai, orang-orang yang punya wawasan, orang-orang yang punya pengetahuan. Cuma Paulus bilang, jangan anggap dirimu sendiri pandai. Kenapa Paulus ngomong begitu saudara? Karena apa-apa yang diperdebatkan, karena apa-apa yang dibicarakan, itu jauh melampaui pemahaman manusia. Jauh melampaui phronimosnya manusia saudara. Apa yang dibahas di sini saudara? Yang dibahas di sini adalah musterion atau misteri. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, supaya kamu jangan kebablasan, supaya kamu jangan sombong, supaya kamu jangan berpikir kamu tahu segalanya. Saya ingin kamu tahu mengerti misteri ini. Saudara, kata musterion itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya misteri atau rahasia.
Sebagai istilah teknis agama dalam kultus dunia Geriko-Romawi, rahasia agama yang hanya dipercayakan kepada mereka yang diinisiasi, upacara rahasia, dan tidak digunakan dalam perjanjian baru. Ini tidak digunakan dalam perjanjian baru. Tapi dalam perjanjian baru, misterion mengacu pada sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui wahyu yang ditengahi oleh Allah yang sebelumnya tidak diketahui. Sebagai wahyu penebusan tertinggi dari Allah melalui Injil Kristus sebagai misteri. Sebagai makna tersembunyi dari simbol dengan makna metaforis sebagai misteri. Jadi intinya saudara gampangannya begini. Iya sih, kalau pemakaian Geriko Roma itu misteri ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang diinisiasi. Oleh para imam, oleh para saman, oleh para dukun. Oke. Tetapi saudara di dalam perjanjian baru, misteri ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang menerima pewahyuan dari Allah. Di sisi yang lain saudara, misteri ini sendiri tampaknya adalah sesuatu yang berceceran di dalam perjanjian lama lalu kemudian terjadi di dalam perjanjian baru. Yang berulang kali diungkapkan secara simultan, tetapi tampaknya tidak dengan gampang dipahami oleh orang Yahudi. Contohnya begini saudara. Inti pembahasannya kalau saudara lihat misterinya apa sih? Intinya nanti akan saya bahas setelah ini. Tapi intinya adalah misterinya berbicara mengenai bagaimana mengapa Allah menyelamatkan orang-orang non-Yahudi. Bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi juga untuk orang non-Yahudi. Itu inti misterinya saudara. Oke ya? Oke ya. Tetapi saudara ini bukan benar-benar misteri. Kenapa? Karena mulai dari kitab Kejadian sampai ke kitab Maleakhi, saudara, kita bisa melihat bahwa sebetulnya karya keselamatan memang diperuntukkan bukan hanya untuk orang Yahudi. Tetapi kemudian saudara, di dalam kisah para rasul, fakta bahwa keselamatan diperuntukkan untuk orang-orang non-Yahudi dinyatakan dengan tegas oleh Allah kepada Petrus juga. Petrus orang Yahudi yang kagak makan babi, kagak makan orai, pokoknya kagak makan yang haram-haram saudara. Lalu kemudian tiba-tiba dia dapat penglihatan ada satu lembar kain turun. Wah, turun dari langit. Lalu kemudian muncul di depan Petrus. Suara berbunyi, Petrus makanlah. Lalu kemudian kata Petrus, Tuhan aku gak makan babi, aku makannya cukyok. Tuhan aku dari kecil gak pernah sentuh yang haram-haram begini. Lalu Allah berfirman, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Terjadi sampai 3 kali saudara, gak lama kemudian utusannya Cornelius datang. Lalu kemudian Petrus pergi ke rumah Cornelius, lalu kemudian dia memberitakan Injil di sana. Cornelius jelas orang non-Yahudi, yang pada waktu itu dianggap sebagai bangsa kafir, haram. Tapi saudara orang sekeluarga Cornelius menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dibuktikan dengan mereka berbahasa roh, berbahasa lidah. Kurang lebih seperti itu saudara. Jadi ada orang-orang non-Yahudi yang menunjukkan tanda-tanda pengurapan yang sama di dalam kisah para rasul. Oke, tanda-tanda saya nggak ngajarin doktrin bahasa roh, saya cuma lagi memaparkan fakta sejarahnya begitu saudara ya. Saya lagi ngajarin fakta sejarahnya. Jadi para rasul menerima kepenuhan roh, mereka berglosolali, mereka berbahasa roh, lalu kemudian hal yang sama dialami oleh orang non-Yahudi. Loh, pertanyaannya logikanya kan begini, ini bukan ngomongin bahasa rohnya, cuma mikirin jadi begini nih. Loh, dia kok ngalamin apa yang gua alamin? Hanya karena dia menerima Injil yang gua terima? Jangan-jangan kesimpulan logisnya adalah Allah juga menyelamatkan orang-orang non-Yahudi. Jadi saudara, pemahaman ini adalah rahasia yang Allah ungkapkan kepada para rasul dan Allah mengutus, Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi juga. Ini yang dinyatakan, ini yang dianggap sebagai rahasia selama berabad-abad, bahwa keselamatan adalah untuk segala bangsa. Ini sesuatu yang Allah ungkapkan, namun tampaknya tidak mudah dipahami. Saudara, ini sih sebetulnya misteri yang dinyatakan oleh Paulus. Pilihan Allah atas Israel. Yuk kita belajarin, menarik pelan-pelan saudara ya. Pelan-pelan, saya ajak saudara ngeliat pelan-pelan. Saudara, di dalam Roma pasal 11 ayat 25-36, Paulus berkata begini, hei supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, pahami misteri ini. Apa sih misterinya? Ini misterinya. Misteri yang pertama adalah, fakta misteri yang pertama adalah, orang non-Yahudi diselamatkan karena ketidaktaatan orang Yahudi. Jadi karena orang non-Yahudi yang tidak taat diberi kemurahan oleh Allah karena ketidaktaatan bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Injil dibagikan kepada mereka yang orang-orang non-Yahudi. Saudara ingat ilustrasinya? Orang diundang ke pesta pernikahan,
Nyo, sini nyo. Rekan bisnisku, ayo datang. Pejabat negara, ayo datang. Aku ada pesta nih. Mereka semua bilang, aduh nggak bisa, gue lagi sakit perut. Aduh nggak bisa, gue lagi ada pesta kondangan yang lain. Aduh gue nggak bisa karena itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh si Tuan? Dia suruh semua pelayannya pergi ke pinggir jalan, ketemu siapa aja, undang mereka, kasih mereka pakaian pesta. Saudara, orang Yahudi tolak Injil Yesus Kristus, maka Injil Yesus Kristus diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang non-Yahudi menerima kemurahan Allah karena ketidaktaatan orang Yahudi. Jelas ya saudara ya? Nah saudara, tetapi kemudian orang Yahudi kata Paulus di dalam Roma pasal 11 ini, orang Yahudi juga akan diselamatkan. Kenapa? Karena orang Yahudi adalah orang yang dipilih oleh Allah. Orang Yahudi adalah orang yang dipilih oleh Allah, saudara. Jadi setelah jumlah orang non-Yahudi yang akan diselamatkan itu genap, Allah akan mengampuni dosa umat pilihan. Kenapa? Karena nenek moyang. Karena aku memilih nenek moyangmu, maka kamu yang keturunannya akan menerima janji Allah. Karena aku memberikan anugerah kepada nenek moyangmu. Dan berdasarkan perjanjian ini aku juga akan memberikan anugerah kepadamu. Jadi saudara, orang Yahudi akan menerima keselamatan oleh karena pilihan Allah. Hak prerogatif Allah. Keputusan mutlak Allah untuk menyelamatkan orang Yahudi. Nah sekarang saudara, yang satu diselamatkan oleh karena anugerah, yang satu lagi diselamatkan karena pilihan. Salah saudara, dua-duanya diselamatkan oleh pilihan, bukan oleh anugerah. Ntar gue disangka sesat lagi nih, dengerin baik-baik ya. Keduanya diselamatkan karena pilihan. Yuk lihat kalimatnya. Ada frase, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain sudah masuk. Artinya saudara ada kuota orang-orang yang harus diselamatkan dari bangsa non-Yahudi. Oke, ketika kuotanya penuh, kuota orang yang dipilih ini penuh, maka Allah menyelamatkan orang-orang yang memang dari awalnya dipilih. Jadi saudara ada kuota pilihan untuk orang-orang non-Yahudi, lalu kemudian bangsa Yahudi akan diselamatkan karena memang mereka sudah dipilih. Sampai sini jelas saudara? Jadi yang menyelamatkan apa? Kita selamat karena kita menerima anugerah Allah ya. Tapi kenapa kita menerima anugerah Allah? Karena kita dipilih. Jadi saudara ada di sini bukan karena kuat gagah saudara. Bukan karena perbuatan baik saudara. Bukan karena kecerdasan, ketampanan, kecantikan, atau kesuksesan saudara. Tidak ada satu apapun di dalam diri kita yang membuat kita layak berada di sini di hadapan tahta kemuliaan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan yang membuat kita pantas ada di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saudara kita ada di sini semata-mata karena Allah mau kita ada di sini. Allah pilih kita. Sehingga kemudian Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, karena Allah pilih kita, maka kita bisa memilih Injil. Ini dulu saudara harus paham. Karena Allah pilih kita, maka kita bisa pilih Injil. Jadi saudara, kedua belah pihak, orang Yahudi, orang non-Yahudi, diselamatkan karena kedua-duanya dipilih oleh Allah. Lu ada dalam satu ruangan, lu ada di dalam satu gereja, lu disebut diri lu satu tubuh Kristus. Lu orang Yahudi, lu orang non-Yahudi, lu semua jadi satu semata-mata karena pilihan Allah. Lu ribut apa? Orang Yahudi merasa orang non-Yahudi kafir, warga dunia kelas 2. Emang lu siapa? Lu gak lebih baik men. Lu ada di sini karena Allah pilih nenek moyang lu. Orang non-Yahudi bilang, lu ya sebetulnya ya kagak mengerti kasih karunia. Karena sebetulnya ya, lu itu nenek moyang udah diselamatin. Lu yang tolak nenek moyang lu, tolak Yesus. Lu semua ya kagak lebih baik juga. Tuhan bilang, emang lu lebih baik? Lu jelas-jelas bukan orang pilihan. Gara-gara mereka gak taat, gua pilih lu. Dua-dua gak layak. Tapi dua-dua dipilih oleh Allah. Dua-dua diselamatkan oleh anugerah Allah. Anugerah adalah untuk mereka yang dipilih. Orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Yang dipilih sama-sama menerima anugerah pengampunan Allah. In the end saudara, orang non-Yahudi dipilih, kemudian hatinya diubahkan, dilahirkan kembali, bisa meresponi Injil. Mereka diselamatkan karena Injil Yesus Kristus. Orang Yahudi yang dipilih, mereka diselamatkan karena mereka keturunan Abraham. In the end, mereka akan percaya Injil Yesus Kristus. That's it. Sesederhana itu saudara. Ini rahasia
yang dipaparkan oleh Paulus. Sekarang pertanyaannya begini, Paulus ngerti nggak? Paulus bisa memaparkan kembali, dia mengerti nggak? Kalau saudara bilang, oh dia ngerti, oke gini ya, pernah diselingkuhin nggak? Ayo ngaku yang pernah diselingkuhin, mukanya kelihatan ada beberapa nih. Bisnis ada yang pernah, bisnis ada yang pernah ditipu orang nggak? Ada gak kita udah kasih kepercayaan, tahu-tahu dia tusuk kita dari belakang, ada? Ada. Lalu kemudian hidupnya hancur, cuak. Terus kita bilang apa? Mampus lu, syukur. Emang lu wayahnya lu kena lu, ya gak sih? Saudara, ada seorang jemaat cerita begini. Pak Pendeta, aku ini jaga hidupku kudus di hadapan Allah, aku layani keluargaku baik-baik, tapi suamiku selingkuh. Dan saat ini aku nggak tahu gimana masa depan anak-anakku. Yang aku heran adalah aku punya adik sepupu, sepupuku, saudara sepupuku. Dari kecil diajari mencintai pria karena uangnya. Jadi ketika dia suka sama satu cowok itu pasti bukan karena cinta, tapi karena uangnya. Semua motifnya karena uang. Kok tahu gak? Keluarganya baik-baik, anaknya jadi pengkhotbah cilik di Indonesia, terkenal. Padahal bukan dari Kristen, sama-sama. Dia Kristen, yang ini malah bukan dari Kristen mungkin begitu ya, seingat saya ceritanya begitu. Jadi dia bertanya-tanya begini, kok dia bisa ya terima kemurahan kayak gitu ya? Saudara ini baru ngomong saudara loh, tapi kalau yang ini coba udah nipu dia, selingkuhin dia, nusuk dia dari belakang, in the end of the day ternyata orang ini malah diselamatkan oleh Tuhan. Kira-kira lu bisa ngerti gak alasannya? Hah? Orang yang selingkuhin kamu, orang yang mengkhianati bisnismu, orang yang mengkhianati kepercayaanmu, orang yang ngirimin santet kepada kamu, orang yang ngirimin teluh kepada kamu. Tiba-tiba in the end of the day, ternyata dia adalah salah satu orang yang diselamatkan. Kira-kira can you understand? Nih ya, Koko kasih tahu. Bisa menjelaskan kembali? Bisa. Ya kok dia diselamatkan karena dia dipilih oleh Allah. Itu hak prerogatif Allah. Hati lu terima gak? Hati lu mau paham gak? Gak mau paham saudara. Tetep bokam-guan. Ih kok bisa ya? Ih kok bisa ya? Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Betul gak saudara? Ada begitu banyak pertanyaan yang saudara gak akan pernah dapat jawabannya. Saudara gak ngerti. Kenapa? Karena Anda bukan Allah. Saya bukan Allah. Kita gak ngerti. Allah menjabarkan apa yang dia mau lakukan. Dia beritahu Petrus apa yang dia mau lakukan. Dia beritahu Paulus apa yang dia mau lakukan. Dia mau menyelamatkan bangsa-bangsa non-Yahudi. Dia beritahu itu kepada mereka. Ini misteri. Misteri yang Allah nyatakan. Tetap misteri itu tidak dipahami. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari misteri itu. Itu sebabnya saudara kalimat terakhirnya. Paulus berkata apa? Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. You are in him. Kau ada di dalam dia. Kau bagian dari rencananya. Kau adalah sesuatu yang satu titik kecil di dalam rencananya yang besar dan agung. We are nobody. That is why we cannot understand. Saudara bisa menjelaskan tentang galaksi Bima Sakti? Bisa? Bisa. Tapi saudara bisa memahami? Enggak. Kenapa? You are part of it. Hanya small tiny dot di tengah-tengah itu. Enggak bisa saudara. Itu sebabnya saudara Paulus dengan bijak mengungkapkan doksologi. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Pernah dengar lagunya? Dapatkan kaset dan CD-nya di tukang bakso depan saudara. Saudara, ketika saudara melihat Allah dan tidak memahami bagaimana Allah berpikir, bagaimana Allah bertindak, bagaimana rencana Allah, maka saudara tidak ada cara lain yang paling patut bisa kita lakukan kecuali memuliakan Allah. Amin saudara. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang kita sebut dengan misteri ilahi. Ini yang kita sebut dengan misteri Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saudara lihat ini saudara, ini adalah es krim. Iceberg saudara, ada yang besar, ada yang kecil.
Saudara, kalau saudara memperhatikan, saya juga nggak tahu ya, tapi kata National Geographic saudara, kata artikel yang saya kutip. Saudara, ternyata ini dua-dua iceberg bergerak saudara. Cuma masalahnya adalah bergeraknya lain arah. Yang ini bergerak ke sana, ini bergerak sebaliknya saudara. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya saudara, yang kecil digerakkan oleh angin. Bergerak dia, kan kecil. Ditiup angin jalan. Yang ini digerakkan oleh arus yang bawah, saudara. Saudara, pertanyaan saya begini. Penjelasan ini mingpai pu mingpai. Hah? Mingpai, betul gak? Saudara, penjelasan ini ngerti gak saudara? Ngerti? Oh, yang kecil digerakin oleh angin. Oh, yang gede digerakin oleh arus di bagian bawah yang sangat kuat. Saudara bisa mengerti. Tetapi saudara, do you really understand? Cente mingpai mah. Saudara cuma bisa memahami fenomena yang nampak. Oh iya ya, dia bergeraknya begini. Tapi saudara nggak ngerti kenapa angin bergeraknya begitu. Kenapa dia ngegerakinya lawan arah. Kenapa arusnya bergeraknya begitu. You don't understand. But you can see the phenomenon. Saudara, sebetulnya Alkitab adalah wahyu Allah. Di mana Allah menyatakan siapa dirinya. But when we talk about God from the Bible, we only scratch the surface. Kita hanya mengais sedikit dari permukaan. Karena siapa Allah jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pahami. Daripada apa yang dinyatakan di situ. Yang dinyatakan di situ kita pikir kita paham. Tapi ketika kita pikirkan lagi kita tambah enggak paham. Betul saudara? Now that is apa yang begitu luar biasa tentang Allah. Dan saudara, apa yang kita pelajari dari doktrin ini saudara? Saudara, kalau belajar tentang tentang Allah misterius, Allah maha besar, ya udahlah, kita semua sama-sama tahu ya. Karena yang khotbah juga kagak ngerti sebetulnya saudara. Kenapa Allah begitu besar? Ya kan? Saya tuh suka lagu waktu saya di paduan suara ya, di paduan suara Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saya pernah di paduan suara saudara. Saya dipilih bukan karena suaranya bagus, karena memang gak boleh ada mahasiswa yang kagak nyanyi. Semua harus nyanyi saudara. Nah, saya tuh kebagian selalu di bagian bass, bukan karena suara saya ngebass, saudara. Suara saya tuh bariton, tapi kenapa ditaruh di bass? Karena yang fasih cuma do-nya doang. Jadi, pimpinlah niat hamba membawa jiwa padamu. Kalau padamunya itu terakhir, padamu, do. Gitu ya. Sampai mana tuh gua tadi ya? Nah, saudara, saya sendiri nggak mengerti. Siapa Allah? Saya suka lagu di paduan suara yang lagunya begini. Oh, ku diberi sayap merpati, ku kan terbang dengan sayap fajar. Itu cuplikan dari kalimat begini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Kalau aku berlari ke langit di situ engkau, kalau aku turun ke dalam bumi di situ pun engkau. Di mana aku pergi kemana engkau ada di situ. Allah begitu besar, sulit untuk dipahami. Kita hanya ada di dalam tangan Allah, percis kayak Sun Gokong. Mau lari dari tangan Dewa Buddha, lari dia terbang kemana tetap ada di dalam tangannya Buddha. We are so small. Jadi kalau misalnya saya bilang, iya ngerti, nggak ngerti juga saudara. Tapi mungkin bukan itu yang paling penting. Yang paling penting dari pengajaran ini adalah kita sepakat bahwa kita nggak ngerti. Oke saudara ya, yuk mari kita sama-sama sepakat bahwa kita nggak ngerti. Tapi bukan ini yang paling penting. Yang paling penting respons kita ketika kita tidak mengerti Allah. Respons yang pertama yang saya ingin kita semua miliki adalah rasa takut kepada Allah. Saudara, ketika kita berhadapan dengan misteri Allah, ketika kita berhadapan dengan rahasia Allah, ketika kita berhadapan dengan Allah yang besar, Allah yang melampaui nalar kita untuk pahami, maka yang harus muncul pertama-tama di dalam diri kita adalah rasa takut, saudara. Kita harus memiliki rasa takut. Coba saudara pernah bayangin begini gak? Apa yang saudara rasakan ketika saudara berada di tengah lautan ganas, di tengah-tengah mercusuar ini? Saudara ada di tengah-tengah, ini orang nih saudara. Ini titik kecil, ini orang. Bayangin saudara, mercusuarnya begitu gede, lautnya begitu bergelora, dia kecil di tengah-tengah saudara. Itu apakah gak ngedrak-drak jantungnya saudara? Saudara pernah ngebayangin gak kalau saudara di tengah-tengah tornado yang sebesar ini?
Pernah saudara bayangkan apa yang saudara rasakan kalau saudara ada di tengah-tengah tsunami seperti ini? Atau apa yang saudara rasakan ketika saudara berada di tengah kesunyian padang gurun seperti ini? Saudara, kita berhadapan dengan fenomena alam yang besar, fenomena alam yang menakutkan, fenomena alam yang tidak kita mengerti. Saudara, ketika kita berhadapan dengan fenomena alam semacam ini, wajar jika lutut kita gemetar. Saudara, Allah adalah pencipta dari ini semua. Allah lebih besar daripada laut yang ganas. Allah lebih besar daripada tornado. Allah lebih besar daripada tsunami. Allah lebih rahasia daripada padang gurun yang sunyi. Itu sebabnya saudara, ketika kita berhadapan dengan Allah, kita harus punya rasa takut akan Allah. Allah ada di kamar mandi. Allah ada ketika kau pergi seorang diri. Allah ada ketika kau karaoke ditemenin Elsie. Allah ada ketika kau pergi ke panti pijat esek-esek. Allah ada ketika kau tanda tangan perjanjian kau cuci uang. Allah ada ketika kau nyontek ujianmu. Allah ada ketika kau melakukan kecurangan. Allah tidak menutup mata. Allah melihat ini sejelas itu. And you can be sure, brothers, God will make his move. Saudara, beberapa hari yang lalu saya dengar cerita dari seorang jemaat yang pernah saya layani. Dia bilang, suaminya selingkuh. Tinggalkan dia demi seorang pelacur. Tinggalkan dia dengan anak-anaknya demi seorang pelacur. Saudara, saya tahu cerita itu. Jujur dalam hati saya bertanya-tanya, Tuhan, di mana keadilanmu? Orang sebaik ini diperlakukan tidak adil. Sementara suaminya setelah menceraikan dia, saudara, itu menjadi sangat kaya, punya rumah, sampai ada liftnya, ada kamar, ada kolam renangnya, saudara. Punya mobil mewah, bukan cuma 1, 2, 3, saudara, mobil mewah. Yang paling murah Mini Cooper. Saudara bayangin, orang tinggalkan istri, hidupnya tambah makmur. Saya bertanya, Allah, di mana Allah? Kenapa Allah tidak menggelora? Kenapa Allah tidak bergema? Kenapa Allah tidak menghardik? Kenapa Allah tidak berputar? Kenapa Allah tidak melakukan sesuatu? Allah hening, Allah sunyi, Allah diam. Saya tanya, Ci, sudah berdoa belum? Dia bilang, saya sudah doa, tapi kayak doa ketemu tembok kosong. No answers. Nothing move. Nggak ada yang berubah. Dia berdoa percaya serahkan semua, Tuhan bisa balikan keadaan, tapi nggak ada yang berubah. Tiba-tiba kabar terbaru saya dengar baru-baru aja. Setelah 2 tahun menceraikan istrinya, suaminya bangkrut total. Saudara, saya mau bilang begini, syukur, mampus kowe. Tapi pertanyaan saya gini, dia orang berdosa, saya orang berdosa nggak? Dia berdosa dengan cara dia, saya berdosa dengan cara saya. Kita sama-sama orang berdosa, cara dosanya beda. Kita nggak lebih baik. Kalau Tuhan hajar dia, kapan Tuhan mau hajar kita? Nggak mau takut berlututkah kita? Saudara, Allah itu loh, saudara nggak bisa saudara tebak. Oh, kalau ada A pasti ada B, kalau ada B pasti ada C. Semua benda dilempar ke atas pasti jatuhnya ke bawah. Nggak segampang itu ngebaca Allah. Lu ngebaca bini lu aja kagak bisa. Lu ngebaca Allah, come on. Nggak bisa, saudara. Allah itu misterius, tetapi di dalam misterinya, hal-hal yang dia nyatakan tentang dia, pasti akan dia kerjakan di dalam waktu dan cara yang tidak pernah kita pahami. Saudara, itu sebabnya kita harus punya rasa takut. Tapi saudara, bukan hanya punya rasa takut, kita juga harus punya iman. Ketika kita berhadapan dengan Allah yang misterius, kita seharusnya punya iman, saudara. Allah memang adalah Allah yang tidak dapat kita mengerti. Kita tidak bisa mengerti jalan pikiran Allah. Kita tidak bisa mengerti keputusan-keputusan Allah. Tetapi saudara, kita bisa selalu percaya pada hatinya. Amin, saudara. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak mampu kita pahami ini. Allah yang bergerak menurut kehendaknya yang berdaulat. Ternyata adalah Allah yang mengasihi kita. Saudara, di dalam misteri-misteri ilahi, ada satu yang gak pernah jadi misteri. Apa itu, saudara? Kasih Allah. Salib Yesus bukan misteri, saudara. Salib Yesus fakta sejarah. Kasih Yesus bukan misteri, saudara. Kasih Yesus adalah fakta empirik yang kita rasakan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Didasari oleh sebuah fakta sejarah di mana manusia Yesus Kristus benar-benar mati di atas kayu salib. Saudara, you may not understand what his move in the future.
Kau mungkin tidak bisa mengerti apa rencana Allah di dalam kegagalan bisnismu, di dalam kegagalan rumah tanggamu, di dalam kegagalan studimu, di dalam kegagalan pekerjaanmu, di dalam kegagalan pelayananmu. You might have given your best. Kau sudah memberikan yang terbaik yang kau bisa. Tetapi kau tetap gagal dan gagal, saudara. Kau nggak mengerti. Kau nggak melihat jalan di depan. Buatmu jalan begitu buram. Kau tidak tahu harus melangkah kemana. You just don't understand. Allah misteri. Kau berteriak pada tembok. Kau berseru kepada langit. Tiba-tiba semuanya jadi begitu sunyi. Kau tidak mengerti. Tapi di dalam ketidakmengertianmu, ada satu yang pasti. Yesus Kristus. Pegang dia, saudara. Dan ketika kau terus pegang dia, apa yang tadinya misteri akan tersingkap juga bagimu pada waktunya. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana respon kita seharusnya? Kita harusnya percaya bahwa ada arah yang Tuhan tetapkan, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bertemu dengan misteri Allah, ketika kita bertemu dengan Allah yang misterius, maka yang pertama kita harus punya rasa takut. Yang kedua kita harus mempercayakan diri kita kepada dia. Yang ketiga, saudara, kita harus berserah pada apa yang dia tunjukkan untuk kita. Kita harus melihat ada arah di dalam kehidupan kita. Arahnya apa, saudara? Jika semuanya bersumber dan bermuara dan ada hanya untuk dia, maka semua hal yang kita lakukan kehilangan makna di luar dirinya. Amin, saudara. Jika kau ada untuk dia, jika kau ada di dalam dia, jika kau ada karena dia, maka saudara, tanpa dia kau kehilangan nilaimu. Tanpa dia kau kehilangan makna hidupmu. Segala sesuatu adalah untuk dia dan tentang dia, bukan tentang kita. Itu sebabnya, saudara, arah hidup kita cuma satu. Kemuliaan Allah. Saudara, berulang kali saya suka ceritakan ini karena ini pengalaman shock me very much, saudara. Istri saya punya paman tinggi besar. Mungkin bukan dia tinggi besar, saya kecil, saudara. Jadi saudara, memang tinggi lah, beginilah saudara orangnya, tinggi besar, hitam gitu, saudara. Orangnya baik, pendiam gitu, saudara. Nggak terlalu banyak, mungkin ya dia pendiam karena dia ngerti, saya nggak ngerti Hokkien gitu. Dia pinter Hokkien, saya nggak ngerti Hokkien. Jadi sama saya kurang begitu suka ngobrol begitu, saudara. Tapi orangnya baik. Satu kali dia meninggal, saya lupa karena apa, mungkin karena jantung. Lalu kemudian dia dikremasi di Tangerang, Oasis. Dikremasi di Oasis, saudara. Pada waktu dikremasi begitu, saya ngeliat jenazahnya masuk, peti jenazahnya masuk, nggak lama dikremasi. Kita tunggu dong 1 jam, 2 jam, betul gak ya, saudara ya? Udah pernah ikut acara kremasi kan ya? Saudara tunggu kan? Nggak lama, saudara, tulang belulangnya dikeluarkan. You know, dikeluarkannya di mana? Ditaruh di dalam bucket. Tahu bucket ember tukang semen itu loh, yang kecil begitu. Saya, segini doang? Orangnya segini doang. Di situ saya tahu, saudara, manusia nggak ada artinya. Manusia nggak ada artinya, saudara. Kita habis-habisan cari uang, kita habis-habisan cari reputasi, kita habis-habisan memperbaiki kualitas hidup. But in the end of the day, saudara, it is all meaningless. Nggak ada artinya. Saudara, emangnya saudara kalau udah tua, udah umur lakcap, cicap, poecap, kaucap, kuecap. Saudara udah umur segitu, lu makan masih ada rasa kah? Hah? Aduh Popo, Kungkung, nanti ya kalau Ngai udah sukses, Ngai ajak Kungkung makan itu Roni Thomas, apa siapa? Hah? Romi Thomas, siapa sih namanya? Tony Romas. Tuh kan saking gue gak pernah makan tuh. Tony Romas, saudara. Nanti Kungkung ajak lu makan Tony Romas. Begitu dia nyampe, lu kenapa kipas-kipas, kata si Kungkung. Banyak asap, Kungkung kagak cium. Ayo Kungkung makan. Wih, hentah, gede banget ini. Oh, hau sencing pingkung. Begitu dimakan. Gimana Kung, enak? Enak. Terus dia bisik sama istrinya. Itu tadi lasa apa? Oh, gak ada lasa di mulut. Udah tua, mau makan apa gak ada rasa, saudara. So what is the meaning of life? If you live for yourself only, what is the meaning of your life? Nggak ada arti, saudara. Saudara ingat banget ya, saya ingat banget papa saya udah meninggal. Aduh, saudara, nggak ada figur seperti bapak saya. Orang-orang yang kenal bapak saya bilang begini, kamu beruntung punya papa seperti itu. Saudara, papa saya itu pendekar, pendek dan kekar. Tapi memang jago berantem begitu, saudara ya. Orangnya gagah gitu ya, orangnya gagah. Dia cuma tidak berpendidikan, jadi kalau hidup tuh ngandelin temen begitu, saudara. Maksudnya ngandelin temen tuh, gue ada backingan gitu ya. Nah, papa saya itu orangnya baik banget, ramah, pemberani, bertanggung jawab, saudara.
Satu kali tahun 2013 bulan Desember papa saya kena stroke. Pecah pembuluh darah di otak bagian belakang. Darahnya membanjiri batang otak, papa saya langsung lumpuh total. Saudara, di rumah sakit selama 1,5 bulan, dan selama 1,5 bulan itu saudara 2 kali 3 kali operasi bedah otak saudara. Dalam kurang 1,5 bulan saudara sudah habis keluar 750 juta. Terakhir saudara dipegang oleh seorang profesor. Profesornya bilang begini saudara, gini saudara ya. Papa saya ketika dia masuk rumah sakit, dia ditaruh di ruang ICU. Waktu dia ditaruh di ruang ICU saudara, saya jalan. Mau masuk ketemu papa saya, ruang ICU-nya bentuknya U. Saya lihat ini ada opa umur 80, ditopang pakai mesin hidup. Ini ada oma, nggak tahu umur berapa ditopang pakai mesin. Tapi semuanya kurus opa oma. Terus jalan begitu saudara, di tengah-tengah papaku satu-satunya badannya kekar. Saudara, ketika saya lihat papaku seperti itu, ku pegang tangannya saudara. Dalam hati mau teriak, tapi ini tahu ini ruang ICU nggak boleh teriak. Saya pegang dia punya tangan, saya bilang dalam hati saya, papa bangun pak, papa kuat pak, papa kuat pak, papa bangun pak. Papa saya kalau ngeliat saya angkat barang segede gini, dia langsung bilang, Jimmy lepasin. Gak boleh angkat, papa angkat. Dia angkat sendiri, padahal dia cuma setinggi ini. Dia angkat sendiri saudara, saya tanya, pak saya bantu ya? Jangan, papa kuat. Saudara, kalau istilah papa kuat itu saudara, itu lekat di dalam benak kami. Papa kuat, angkat barang besar, lebih besar dari tubuhnya, dia kuat. Papa saya jago berantem, dia kuat saudara. Jadi saya bilang sama papa saya, papa kau kuat pak, papa kuat pak, bangun pak. Tapi di situ saya lihat papa saya ditopang oleh mesin kehidupan saudara. Di titik itu saya ngerti. Di hadapan wajah kematian, kekuatan manusia pucat pasi. Papa saya 3 kali dioperasi habis 750 juta saudara. Lalu kemudian dokter terakhir, memang dokter jago, ahli bedah batang otak. Dia bilang begini sama adik saya bangga kenal sama kalian 4 kakak beradik. Tapi kalau kamu bawa papamu keluar dari rumah sakit ini, pergi ke Amerika, pergi ke Cina, pergi ke Jepang, pergi ke Jerman, teknologi sama, ilmu pengetahuan sama. Saat ini dunia belum mengenal pengobatan untuk penyakit seperti ini. Ini dokter paling ahli bedah batang otak di Indonesia saudara. Selain dokter Terawan. Cuma ada 2 di Indonesia, dia salah satunya. Saudara, dokter begitu ahli, aku mohon dia untuk obati papaku. Memang dia pegang papaku dari orang yang tidak sadar, tiba-tiba bisa siuman. Tapi orang ini sendiri angkat tangan. Tiba-tiba saya sadar satu hal saudara, di hadapan wajah kematian, kecerdasan manusia pucat pasi. Saudara pernah dengar istilah, nggak bisa beli Lexus, bisa ngeganti Lexus? Nggak percaya? Lexus lagi nganggur, lu tabrak coba. Lu kagak kebeli Lexus, lu ganti Lexus lu. Gua seumur hidup gak pernah pegang duit 2 miliar. Ngobatin bapak gua. Sampai dia meninggal 7 tahun 2 bulan kemudian. 7 tahun 2 bulan, total habis 2 miliar lewat sedikit. Gak pernah pegang uang 2 miliar, tapi bisa keluar. Kami 4 kakak beradik, habis 2 miliar lebih. Tapi semua habis. Papa nggak sembuh, dia dimakamkan. Jenazahnya dikremasi, abunya dibuang ke laut. Di titik itu saya sadar di hadapan wajah kematian, kekayaan manusia pucat pasi. Di hadapan wajah kematian, kekuatanmu pucat pasi, kecerdasanmu pucat pasi, kekayaanmu pucat pasi. Tapi itu yang kau cari bukan? Kau cari kekayaan, kau cari ketenaran, kau cari kecerdasan, kau cari kekuatan. Padahal di dalam kematian, di hadapan wajah kematian, semua pucat pasi. Ketika kau berhadapan dengan kematian, semua pencapaianmu sia-sia, kehilangan makna dan nilai. So what is the meaning of your life? Saya senang kalau kau kaya, saya senang kalau kau terkenal, saya senang kalau kau hebat. Kau bisa memuliakan Allah dengan itu semua. Tapi kalau kau hidup hanya untuk itu, your life is meaningless. Saudara, kau harus ingat, kau bukan hidup untukmu. Kau bukan hidup di dalam dirimu. Kau tujuan hidupmu bukan dirimu. Kau hidup di dalam Allah. Kau hidup untuk Allah. Kau hidup hanya bagi kemuliaan Allah. Itu sebabnya saudara, Allah yang besar itu layak kau muliakan dan kau agungkan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Dengan kasih saya minta saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari kita meresponi firman Allah dengan pertobatan saudara. Bersama-sama kita meresponi firman Allah
dengan kemauan untuk bertobat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya rindu supaya firman Tuhan hari ini tidak memuaskan otakmu semata. Saya rindu supaya firman Tuhan hari ini tidak membuatmu lebih mengerti saja. Saya rindu supaya firman Tuhan hari ini betul-betul mengubah hati kita. Selamanya Allah tidak akan pernah kita bisa mengerti. Apa yang Dia nyatakan bisa kita ketahui tanpa benar-benar kita bisa pahami. Bukan karena kita bodoh dan tidak berpengetahuan, tetapi lebih karena Dia terlalu besar untuk bisa dipahami oleh otak kita yang kecil. Dia terlalu agung, Dia terlalu mulia untuk bisa dipahami oleh manusia yang hina dan rendah seperti kita. Kita bisa memaparkan tentang Bima Sakti. Kita bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tapi kita tidak pernah benar-benar mengerti karena kita bagian kecil dari Bima Sakti itu. Sementara Allah, Dialah pencipta semua galaksi. Dia lebih besar dari apa yang besar. Dia lebih mulia dari apa yang mulia. Dia lebih agung daripada apa yang agung. Jika kita tidak mampu bertahan di hadapan sebuah tornado yang besar, di hadapan gelombang laut yang ganas, di hadapan tsunami yang siap mencaplok, di hadapan padang gurun yang hening dan menakutkan, kenapa kita berpikir bahwa kita bisa berdiri gagah di hadapan Allah yang begitu besar dan dahsyat seperti itu? Bukankah kita seharusnya punya rasa takut akan Dia? Anak saya tadi pagi bertanya, "Papa, buat apa Papa berkhotbah tentang hal semacam ini kalau pada akhirnya hanya membuat jemaat takut?" Saya bilang, "Nak, memang itu tujuannya. Manusia diciptakan untuk meresponi Allah hanya dengan dua cara. Yang pertama, menyembah Dia di dalam takut dan gentar. Yang kedua, memuliakan Dia di dalam kasih yang menyala-nyala. Cuma dua. Saat ini banyak orang ke gereja tapi tidak punya rasa takut. Saat ini banyak orang mengaku Kristen tapi tidak lagi mengasihi Allah. Saudara, bukankah seharusnya kita bertobat? Yang kedua, saudara, kalau saat ini hatimu menjadi kecil karena pergumulan hidupmu, kau kehilangan arah, kau ketakutan, kau tidak tahu apa yang harus kau hadapi, emas melambung naik, minyak ikut-ikutan, tidak pernah dalam sejarah. Negara-negara di Timur Tengah bersiap berperang saat ini. Iran bersiap untuk menyerang Israel dalam waktu 1 atau 2 hari ini. Amerika ketar-ketir, negara-negara ketakutan, kita mungkin akan berhadapan dengan perang dunia ketiga. Gak ada yang tahu. Saudara, ingat Allah itu besar. Saudara, ingat Allah itu pegang segalanya. Saudara, ingat bahwa tidak ada yang bisa mengerti rencana Allah di dalam semua hiruk pikuk dan kekacauan manusia. Percaya Dia. Percaya Dia. Semuanya boleh bergelora, semuanya boleh berubah, tetapi salib Yesus tetap berdiri tegak. Pandang salib itu, kasih-Nya tidak berubah. Kalau kau kehilangan arah saat ini, tetapkan hatimu untuk memuliakan Allah. Apapun yang kau kerjakan, kalau saat ini kau kerjakan untuk dirimu sendiri, berubah. Kerjakan itu untuk kemuliaan Allah. Terus bangun hidupmu, terus bangun bisnismu, terus bangun karirmu. Tapi orientasinya tidak boleh lagi diri kita sendiri. Orientasinya harus kemuliaan Allah. Karena tanpa Allah, kita kehilangan makna. Silakan saudara berdoa. Saudara yang tahu siapa saudara. Saudara yang tahu apa yang harus saudara doakan. Silakan saudara berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sering kali menganggap remeh keagungan
kemuliaan, kebesaran Allah. Kami tidak lagi terpekur, kami tidak lagi terpekur, kami tidak lagi tertunduk malu, kami tidak lagi gemetar dan berlutut. Tuhan ampuni kami, karena kami telah menjadi terlalu congkak, terlalu biasa dengan dosa kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Jangan pandang salah dan hina kami. Pandang salib Yesus yang darahnya menyucikan kami. Ampuni kami. Hari ini dengan takut dan gentar kami memohon belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Atas hidup hamba-Mu dan hidup jemaat Tuhan. Ampuni kami. Dan Tuhan hamba-Mu berdoa, ya Allah, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan masalah sakit penyakit, dengan masalah bisnis, dengan masalah hubungan, dengan masalah pekerjaan, dengan masalah studi, apapun pergumulan mereka, segala sesuatu yang tidak bisa mereka ceritakan pada orang lain, ingatkan mereka betapa besarnya Allah. Rencana-Mu tak terselami, jalan-Mu tak dapat kami mengerti. Kalau Kau mengasihi kami, sekalipun kami tidak mengerti, itu cukup buat kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami hidup buat diri kami sendiri. Ampuni kami kalau kami begitu egois. Ampuni kami kalau kami begitu egosentris. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti bahwa segala sesuatu bersumber dan bermuara demi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami ada di dalam Engkau, Engkau yang menaungi kami. Rencana-Mu melampaui rencana kami, jalan-Mu melampaui jalan kami. Apa yang kami tahu tentang hari esok? Apa yang kami tahu bahkan tentang diri kami sendiri? Kami nggak tahu apa-apa ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan di dalam kebodohan kami, kebebalan kami, ketegar tengkukan kami, ajar kami Tuhan untuk mengarahkan seluruh hidup kami semata-mata demi hormat kemuliaan nama-Mu. Tolong kami Bapa. Ini seru doa kami. Ini doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.